Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awignamastu Namo Sidam. Umat sedharma yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Iwayan Mertease yang akan memandu kegiatan penyuluhan online Kelompok Binaan Penyuluh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Telah hadir di tengah-tengah kita bapak-bapak narasumber dari Kantor Kementerian Agama. Mari kita sapa mereka. Yang pertama, Bapak Dr. Ide Made Pidade Manuabe, SAG MSI. Beliau selaku Kepala Seksi Urusan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Om Swastiastu, Bapak. Swastiastu, Pak Yan. Yang kedua, Bapak Iwayan Karyade SPDB. Beliau selaku Penyuluh Agama Hindu non-PNS yang mewilayahi Kecamatan Rendang. Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu. Adapun topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengelola ketakutan menjadi ketenangan selama pandemi COVID-19. Sebelumnya saya ingin bertanya, bapak-bapak narasumber, bagaimana kabarnya? Astung karo sehat, karo sehat. Oke. Nah, sebagaimana kita ketahui, selama pandemi COVID-19 ini tentunya akan menimbulkan berbagai kecemasan di kalangan masyarakat. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan ketakutan? Terus bagaimana bisa mengatasi rasa takut tersebut? Dan apa yang harus dilakukan agar kita bisa menghindari rasa takut itu? Kita akan langsung perbincangkan dengan bapak narasumber kita. Mungkin yang pertama, Bapak Ide Made Pidade bisa memberikan penjelasan. Silakan. Terima kasih waktunya, Pak Yan. Sebenarnya topik yang kita bahas pada kesempatan yang baik ini sangat luar biasa, yaitu mengelola ketakutan menjadi ketenangan. Sebenarnya kita ketahui bahwa semua orang yang namanya orang normal pasti tidak bisa lepas atau tidak bisa dihindari dari rasa takut. Semua orang memiliki rasa takut, rasa cemas, dan itu sangat manusiawi. Yang kira ini yang penting kita ketahui bahwa orang-orang yang normal itu pasti memiliki rasa takut. Kadang-kadang rasa takut itu karena diberikan kita kelebihan, memiliki cara berpikir. Karena orang takut itu karena berpikir. Karena berpikir. Nah, bagaimana orang yang berpikir itu pasti orang yang ingin memperbaiki hidupnya. Misalkan orang pasti takut bodoh. Iya. Kemudian orang sukses dia takut gagal. Terus orang yang kaya takut miskin. Kemudian orang yang tampan cantik takut jelek. Kemudian orang yang sehat takut sakit. Kemudian bahkan orang yang hidup pun akan takut mati. Berarti semua artinya selama kita hidup itu pasti akan semua selalu orang oleh pasti memiliki rasa cemas, rasa takut, lebih-lebih tentang kematian. Itulah orang yang paling ditakuti. Nah, untuk itu perlu kita garis bawahi apakah rasa takut itu tidak penting atau jelek. Nah, bagi saya pribadi menilai rasa takut itu justru membuat kita memiliki rasa motivasi. Saya tadi orang yang takut sakit, dia akan termotivasi bagaimana merawat kesehatannya, menjaga agar selalu sehat. Kemudian orang yang takut miskin, dia akan berusaha untuk bekerja keras sehingga dia tidak miskin. Nah, justru rasa takut itu akan memberikan motivasi yang bagus, yang kuat bagi dirinya sendiri. Nah, yang terpenting ketakutan atau kecemasan itu jangan berlebihan. Itu yang tidak baik. Itu yang perlu kita kelola. Bukan rasa takutnya, tapi rasa takut dan cemas yang berlebihan. Itu yang perlu kita kelola dengan baik. Nah, selanjutnya dalam sastra Hindu dikatakan bahwa yang disebut dengan ketakutan itu adalah abhiniwesa. Itu ketakutan yang berlebihan. Apa kira-kira penyebabnya? Nah, dalam sastra disebutkan apa yang menyebabkan abhiniwesa itu, rasa takut yang berlebihan itu adalah dwesa dan raga. Apa itu dwesa? Dwesa itu adalah rasa benci, rasa dendam. Dendam. Bahkan lebih jelek daripada marah atau keroda.
Kemudian raga. Apa tuh raga? Raga itu keterikatan yang berlebih terhadap material, terhadap duniawi. Nah, kemudian dwesa dan raga disebabkan oleh asmita. Apa itu asmita? Asmita adalah kesombongan, keangkuhan yang terdapat dalam jiwa kita. Juga kesombongan atau asmita ini disebabkan oleh awidya. Awidya itu adalah ketidaktahuan, kegelapan, kebodohan. Nah, dalam sastra Hindu ini yang disebut dengan pancaklesa. Nah, apa itu pancaklesa? Itu 5 penyebab penderitaan yang selalu membelenggu setiap manusia. Nah, keterikatan, kemudian kesombongan, kemudian keangkuhan, itu diakibatkan karena ketidaktahuan. Betul. Awidya. Nah, disebutkan dalam kitab Yoga Sutra Patanjali bab 2 sloka 3 yang disebutkan bahwa awidya smita raga dwesa bini wesah klesah, bahwa kebodohan, kesombongan, keterikatan, kebencian dan ketakutan adalah penyebab daripada penderitaan. Oke. Mungkin itu Pak Yan perlu sampaikan. Oke, luar biasa sekali umat sedharma. Nah, itu tadi sempat disinggung tentang pancaklesa. Nah, artinya ketakutan itu pada intinya bersumber dari pikiran, kan seperti itu ya. Nah, bagaimana kita bisa mengelola pikiran sehingga ketakutan itu bisa berubah menjadi ketenangan. Oke, saya akan bertanya kepada narasumber selanjutnya. Nah, tentunya selama pandemi ini banyak sekali media-media yang menginformasikan, menayangkan tentang COVID-19 ini, yang mungkin kalau kita amati perkembangannya setiap hari semakin melonjak. Nah, kira-kira apa yang mungkin bisa dilakukan dalam situasi seperti ini? Nah, mungkin bisa dipaparkan oleh Pak Wayan Karyade. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya menurut saya. Menurut saya banyaknya informasi terkait virus COVID-19 ini, salah satunya pasti mempunyai andil tersendiri bagi setiap orang, terutama untuk kesehatannya. Ya. Banyaknya informasi ini cenderung menyebabkan setiap orang itu menjadi rasa takut berlebihan, cemas, bahkan ada yang pasrah karena tuntutan ekonomi. Jika rasa takut ini berlebihan, tentu imunitas tubuh kita akan menurun. Jika imunitas tubuh kita menurun, yang namanya virus COVID-19 ini akan lebih mudah terserang, Mudah menyerang ya, manusia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika dilihat dari sastra agama, khususnya Bhagavad Gita bab 2 sloka 3, yang isinya antara lain, janganlah menyerah dengan keadaan saat ini, bangkitlah dari keadaan saat ini dan berjuanglah untuk menghadapi COVID-19. Mungkin seperti itu yang saya bisa sampaikan. Baik, luar biasa sekali. Nah, tadi disampaikan dengan adanya informasi yang berkembang seperti ini, kita tidak boleh menyerah. Artinya kita harus bisa selalu mengikuti protokol-protokol dari pemerintah sehingga wabah ini bisa segera berlalu. Oke, nah, berbicara tentang topik yang kita bahas pada kesempatan ini, kan bagaimana cara mengubah mindset kita dari ketakutan yang berlebihan itu supaya bisa menjadi ketenangan. Nah, banyak kita jumpai di masyarakat, ternyata karena informasinya mungkin kurang jelas antara media satu dengan media yang lain, ini tentunya banyak sekali pihak-pihak yang mungkin memanfaatkan kesempatan itu untuk menyebarkan hoak kah, atau menginformasikan itu hanya sekedar apa ya istilahnya ya, kontroversi dan lain sebagainya. Nah, kira-kira menurut sastra atau sumber-sumber yang ada dalam agama Hindu, apakah ada cara yang sangat relevan agar manusia, khususnya umat sedharma, tidak terlalu merasa takut dalam situasi pandemi seperti ini? Ya, mungkin Bapak Kasih bisa menambahkan. Baik, menanggapi pertanyaan dari Pak Wayan, bagaimana cara kita mengatasi ketakutan dan kecemasan
seperti yang sampaikan tadi, bahwa ketakutan dan kecemasan itu disebabkan oleh avidya, ketidaktahuan, kegelapan. Nah, mungkin dengan cara kita mengetahui atau memiliki pengetahuan, tentu ketakutan itu bisa berkurang. Betul. Intinya bahwa bagaimana kita mencari sesuatu atau pengetahuan tentang yang kita takuti itu. Kadang-kadang kita tidak tahu, sudah duluan takut. Belum Akan tahu tetapi udah takut. kalau sudah kita tahu, pasti bisa mengatasi ketakutan. Nah, dalam konteks sastra kita juga memberikan beberapa konsep bagaimana cara menghilangkan rasa takut, rasa cemas. Kalau kita lihat dalam konteks konsep yoga, ada 7 tahapan dalam Astanga Yoga itu. Mungkin kita bisa ambil di tahapan yang ketiga, yaitu sikap asana, Asana. sikap badan, sikap tubuh. Bagaimana melatih tubuh kita seperti Padmasana, Vajrasana, Pada Asana, dan sikap tubuh yang sempurna. Yang kedua bisa gunakan sikap Astanga Yoga yang keempat, yaitu pranayama, yaitu menarik napas, mengatur napas, juga bisa mengurangi, paling tidak menetralisir ketakutan kita dan kecemasan kita. Yang ketiga bisa kita ambil sikap dharana, yaitu meditasi, berserah diri kepada beliau, memohon tunjuk kepada beliau, sehingga rasa takut, rasa cemas bisa kita hilangkan. Nah, dari ketiga sikap yoga itu akan mampu paling tidak sedikit mengatasi abhiniwesa atau ketakutan dan kecemasan itu. Mungkin itu Pak Yan. Luar biasa sekali tadi penyampaian dari Bapak Ide Made Pidade Manuabe. Nah, mungkin Bapak Wayan Karyado bisa menambahkan tentang bagaimana caranya mengelola ketakutan ini agar bisa menjadi ketenangan. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya lagi. Saya cuma mau menambahin dari pendapatnya Pak Ide yang udah luar biasa terkait tentang agamanya. Dari saya, sesungguhnya manusia itu diciptakan pasti memiliki rasa takut. Karena dengan rasa takut tersebut, kita akan menjadi lebih waspada. Sebelum mengelola rasa takut terhadap COVID-19 menjadi rasa ketenangan, kita harus mengetahui 2 hal yang paling penting. Yang pertama adalah bagaimana penyebaran virus COVID-19. Itu harus kita ketahui bahwa virus 19 niki adalah penyebarannya melalui droplet atau percikan liur, baik melalui sentuhan benda maupun terhadap orang. Dan kita juga harus mengetahui bagaimana pencegahan terhadap virus COVID-19 ini. Terkait tentang pencegahan sudah banyak dijelaskan oleh pemerintah. Yang kita harus sadari adalah bahwa kita diciptakan oleh Tuhan, baik manusia maupun virus COVID-19 adalah sama-sama ciptakan Tuhan, sama yang dijelaskan dalam Bhagavad Gita bab 15 sloka 7 yang isinya sebagai berikut, bahwa setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini adalah bagian-bagian dari percikan Tuhan atau ide Sang Hyang Widi-Wasa yang masih terkena reta atau keterkaitan alam. Perjuangan kita adalah membebaskan diri dari panca indera dan satu pikiran. Berdasarkan Bhagavad Gita ini, kita ditingkatkan untuk kesadaran kita terhadap Tuhan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ide bahwa kita bisa mengatasi rasa takut ini dengan melaksanakan yoga. Selain itu, ada lagi hal-hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah kita harus mengurangi informasi terkait COVID-19. Kita cukup mengetahui 2 hal yang paling penting. Yang pertama adalah penyebaran dan pencegahannya. Selain itu, kita terapkan peraturan-peraturan dari pemerintah, antara lain mencuci tangan sesering mungkin menggunakan air sabun. Kedua, jika kita bepergian menggunakan masker, hindari bersentuhan, jauhi kerumunan. Dan yang paling penting, ketika kita pulang dari pergi tersebut, kita harus mencuci tangan, cuci pakaian, mandi sebersih mungkin sebelum
bertemu dengan keluarga. Tentunya demi kita dan keluarga yang ada di rumah. Yang kita ketahui adalah kita adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Kenapa paling sempurna? Karena di antara ciptaan-ciptaan Tuhan, kitalah yang memiliki yang namanya Tri Permana, Sabda Bayu Hidup. Dengan ketiga hal ini kita bisa memilah dan menimbang-nimbang perbuatan yang kita akan laksanakan. Intinya dari saya adalah pikiran positif, corona negatif. Mungkin itu dari saya tambah. Oke, luar biasa sekali. Tadi di akhir sempat ditegaskan dengan pikiran yang positif maka penularannya bisa negatif seperti itu. Oke, umat sedharma dimanapun berada, kita sudah sampai di ujung acara. Nah, mungkin sebelum saya akhiri kegiatan pada hari ini, saya kembali ingin memberikan kesempatan kepada masing-masing narasumber untuk memberikan closing statement. Yang pertama mungkin dari Bapak Idemade Pidade bisa memberikan closing statement tentang topik yang kita angkat pada hari ini. Silakan. Baik, umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, mari kita tidak henti-hentinya untuk menghilangkan belenggu kegelapan atau klesa, untuk memperoleh moksa atau kebahagiaan yang sempurna, seperti yang tertuang dalam kitab Sarasamuccaya Sloka 444. Disebutkan bahwa orang yang mampu membebaskan diri dari belenggu kegelapan atau klesa akan pulang kembali ke Brahma Loka. Selanjutnya yaitu tempat yang tunggal, tempat tinggalnya Sang Hyang Brahma, yang merupakan kebahagiaan terakhir, di mana tidak ada usia tua di sana, tidak terkena bencana, tidak masuk neraka, tidak ada kesengsaraan, dan tidak ada rasa takut, dan tidak ada kematian. Itulah tujuan hidup daripada umat manusia, khususnya agama Hindu, untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sekian dan terima kasih. Waktu dikembalikan ke Baik, luar biasa sekali. Mungkin bisa ditambahkan oleh Bapak Wayan. Silakan. Kalau dari saya sedikit saja. Intinya kita ikuti peraturan dari pemerintah. Karena kita dengan mengikuti peraturan pemerintah, pastinya kita akan terbebas yang namanya dengan virus COVID-19. Pikiran positif, corona negatif. Oke, umat sedharma dimanapun berada, itu tadi pemaparan dari bapak-bapak narasumber yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ide Sang Hyang Widiwasa selalu melindungi kita semua. Dan jika ada hal-hal yang mungkin selama saya memandu kegiatan ini kurang berkenan di hati-hati Bapak, saya mohon maaf. Sekian acara penyuluhan online pada hari ini. Akhir kata kami akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.